Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Islam Kudus, ada sebuah kisah menarik yang dialami Nabi Musa alaihi salam ketika bergelut dengan sakit gigi. Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Sahabat Menara Islam Kudus, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini bagi kita umat muslim dalam menghadapi problema kehidupan sehari-hari. Kisah tersebut dinukil dari kitab-kitab Nurud Dolam, yang dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Nurud Dolam, Kediri, PPA halaman 11. Al-Kisah. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mengalami sakit gigi, ia menyampaikan keluhan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sakit gigi yang dideranya bisa segera sembuh. Seketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengobati sakit giginya itu dengan tanaman obat. Ambillah rumput itu dan letakkan di gigimu, perintah Allah kepada Nabi Musa, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurud Dolam. Setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun melaksanakan perintahnya. Ia memetik tanaman obat dan meletakkan di giginya yang sedang bermasalah. Seketika sakit giginya langsung sembuh berkat wasilah tanaman obat tersebut. Beberapa waktu kemudian, sakit gigi Nabi Musa kambuh lagi. Jika sebelumnya Nabi Musa mengeluh dan berdoa kepada Allah, kali ini ia langsung memetik tanaman obat dan meletakkan di giginya yang sakit. Nabi Musa melakukan itu tentu karena tahu bahwa sebelumnya tanaman obat ini berkhasiat bisa menyembuhkan sakit gigi. Ternyata upayanya itu tidak berhasil. Bukannya sembuh, sakit gigi Nabi Musa malah bertambah parah. Sahabat Menara Islam Kudus, dalam keadaan ini, Nabi Musa langsung mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bukankah kemarin engkau memerintahkan dan menunjukkanku dengan tanaman tersebut untuk mengobati sakit gigiku, ucap Nabi Musa. Allah kemudian berfirman, ya Musa, aku adalah Zat yang memberi kesembuhan, Zat yang memberikan kesehatan, Zat yang memberikan bahaya, Zat yang memberikan manfaat. Pada sakit pertama kamu datang menghadap kepadaku maka aku hilangkan penyakitmu. Kali ini, kamu tidak datang kepadaku tapi kamu datang kepada tanaman obat itu. Hikmah dari kisah ini setidaknya ada dua hal, yakni. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat jais yang bebas melakukan apapun sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Allah bisa mengangkat dan menurunkan derajat seseorang sesuai kehendaknya. Allah juga bisa memberi penyakit dan kesembuhan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik semua yang ada di langit dan bumi, termasuk kesehatan dan kesembuhan. Untuk itu hal yang mesti dilakukan umat Islam ketika sakit adalah berdoa memohon kesehatan dan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tetap melakukan ikhtiar lahir yaitu dengan obat dan aneka pengobatan, namun tetap meyakini bahwa hal itu hanya menjadi wasilah atau perantara untuk meraih kesehatan dan kesembuhan. Amin.